Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 teori komunikasi. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ahmad Bugovi, dengan NIM 18030-458. Amalia Kusmawardani dengan NIM 18030-426. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang social exchange theory atau teori pertukaran sosial. Untuk latar belakang social exchange theory sendiri, secara umum menganggap bahwa bentuk dasar dari hubungan sosial adalah suatu transaksi dagang di mana orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan suatu untuk memenuhi kebutuhannya. Social exchange theory pertama kalinya dikemukakan oleh John Tiebout dan Harold Kelly pada tahun 1959. Untuk tradisinya adalah semiotik, fenomenologi, dan sosiopsikologi. Teori ini digunakan dalam konteks intrapersonal dan interpersonal. Dan pengertian social exchange theory atau teori pertukaran sosial menurut John Tiebout dan Harold Kelly adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur imbalan, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Untuk bagian asumsi dalam social exchange theory menurut John Tiebout dan Harold Kelly mendasarkan teori mereka pada dua konseptualisasi, yaitu asumsi tentang sifat manusia dan sifat hubungan. Baik, untuk asumsi yang pertama adalah asumsi social exchange theory tentang sifat manusia. Pada asumsi tentang sifat manusia dibagi menjadi 3 gagasan. Yang pertama, manusia mencari penghargaan dan menghindari akibat. Yang kedua, manusia adalah makhluk rasional. Yang ketiga, standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan bervariasi dari waktu ke waktu dan dari orang ke orang. Dan untuk asumsi yang kedua adalah asumsi social exchange theory tentang sifat hubungan. Pada asumsi sifat hubungan ini dibagi 2 gagasan. Yang pertama, hubungan memiliki sifat ketergantungan. Yang kedua, relasional hidup adalah sebuah proses. Untuk selanjutnya yaitu di bagian evaluasi hubungan. Di bagian evaluasi hubungan ini John Tiebout dan Harold Kelly mengklaim bahwa evaluasi ini didasarkan pada 2 jenis perbandingan. Untuk yang pertama yaitu level perbandingan. Level perbandingan adalah merupakan standar yang memiliki perasaan orang mengenai apa yang mereka harus terima dalam hal penghargaan dan pengorbanan dari sebuah hubungan. Yang kedua, level perbandingan untuk alternatif. Level perbandingan untuk alternatif adalah merupakan standar untuk mengukur bagaimana orang mengevaluasi sebuah hubungan dibandingkan dengan alternatif realitas dari hubungan tersebut. Selanjutnya yaitu pola pertukaran. Tiebout dan Kelly menyatakan bahwa orang mengembangkan pola pertukaran untuk mengatasi perbedaan kekuatan dan untuk menangani biaya yang terkait dengan daya beli. Tiebout dan Kelly menggambarkan 3 matriks yang berbeda dalam pertukaran sosial. Yang pertama yaitu given matrix. Given matrix yaitu mempresentasikan pilihan-pilihan perilaku dan hasil akhir yang ditentukan oleh suatu kombinasi faktor yang berasal dari lingkungan,
maupun faktor yang berasal dari keterampilan spesifik yang dimiliki dalam interaksi. Contohnya yaitu orang sulit bergaul dengan seseorang karena tidak bisa mengendarai sepeda motor, karena dia memiliki cacat fisik atau karena berasal dari keluarga miskin yang tidak memilikinya. Orang mungkin dibatasi oleh given matrix, tetapi tiap orang punya pilihan untuk mengubahnya menjadi efektif matrix. Poin kedua dari matrik yang digambarkan oleh Thibault dan Kelly adalah efektif matrik. Apa sih efektif matrik itu? Efektif matrik adalah perubahan yang dilakukan dengan cara mempelajari keterampilan tertentu. Berdasarkan contoh di atas, misalnya meski memiliki cacat fisik, seseorang bisa belajar naik motor dengan memodifikasi sepeda motornya supaya lebih gampang untuk dipelajari. Kemudian yang terakhir ada dispositional metric, adalah kepercayaan yang kita miliki tentang sebuah hubungan, yakni mewakili dua orang yang mengatasi keterbatasan dengan saling bertukar peran. Misalnya, jika kita tidak bisa naik motor, kita tetap bisa berteman dengan yang punya motor, beraktivitas dengan cara dibonceng, tetapi menanggung biaya bensin, misalnya seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur pertukaran. Jadi, struktur pertukaran itu ada 3 bentuk. Yang pertama, pertukaran langsung, yang kedua, pertukaran umum, dan yang ketiga, pertukaran produktif. Pertukaran langsung ialah penerimaannya tergantung dari dua orang yang berhubungan tersebut, atau satu orang diuntungkan oleh nilai yang dimiliki orang lainnya. Contohnya, misal kita tidak punya motor, tapi karena kita mau membelikan bensin untuk motor teman kita bersedia meminjamkannya. Kemudian bentuk struktur pertukaran yang kedua yaitu pertukaran umum. Pertukaran umum ini melibatkan timbal balik tapi tidak langsung, atau satu orang mengalami penghargaan dan satu orang itu berkorban. Contohnya semisal seperti berbuat baik menolong orang dengan harapan ketika kita membutuhkan bantuan, ada orang lain yang mau menolong. Kemudian struktur pertukaran yang terakhir yaitu struktur pertukaran produktif. Artinya kedua pelaku harus berkontribusi untuk saling menguntungkan. Jadi kedua belah pihak berkorban dan kedua belah pihak pula yang mendapatkan penghargaan. Semisal seorang kerabat atau kerabat berencana membuat usaha, maka dari segi modal mereka berdua, kemudian mengurus usaha juga mereka berdua, dan hasilnya pun dinikmatin oleh mereka berdua. Next yaitu konteks komunikasi. Roloff memberi penjelasan mengenai kontribusi teori pertukaran sosial dalam memahami interaksi dalam sebuah hubungan, yakni pertama, interaksi dapat dilihat sebagai sarana bertukar sumber simbolis. Oleh karena itu, sumber daya adalah representasi simbolik dari perilaku yang terjadi selama interaksi. Interaksi dapat bisa positif dan sumber daya dapat ditukarkan dengan tepat untuk sumber daya serupa tetapi tidak identik. Kedua, interaksi adalah sarana negosiasi pertukaran sumber daya. Kadang-kadang individu menegosiasikan ketentuan pertukaran sebelum masuk ke dalamnya. Negosiasi memungkinkan melibatkan eksplisit dan implisit, serta argumentasi. Ketiga, interaksi adalah sarana di mana individu menciptakan hubungan dan jaringan pertukaran. Ketika mempertimbangkan mitra, individu memperkirakan apa yang orang lain tawarkan, dan interaksi memainkan peran kunci dalam perkiraan mereka. Interaksi positif awal dapat menandakan bahwa orang lain dapat dipercaya dan memiliki sumber daya yang berharga.
keempat yaitu interaksi adalah sarana di mana individu mempertahankan dan memperbaiki hubungan pertukaran dan jaringan mereka. Oleh karena itu, individu harus mencari cara untuk menjaga hubungan yang kuat dan mengatasi tantangan. Tindakan tersebut mencerminkan komitmen terhadap hubungan yang dihasilkan dari investasi sebelumnya, kepuasan relasional, dan persepsi bahwa hubungan itu adalah alternatif terbaik. Selanjutnya yaitu aplikasi teori. Sebagai sebuah teori yang berkaitan dengan pengembangan hubungan, teori pertukaran sosial ini bisa digunakan dalam banyak kondisi hubungan. Misalnya saja penelitian yang dilakukan oleh Carl Mijen terkait pasangan yang melakukan pernikahan antar ras. Hal tersebut bisa menjadi sebuah jawaban atau penjelasan terkait dengan mengapa ada lebih banyak pernikahan antara pria kulit hitam dan wanita kulit putih daripada antara pria kulit putih dan wanita kulit hitam. Selain penelitian dari Carl Mijen, ada juga penelitian dari Lambe, Whitman, dan Speakman yang dimana menggunakan teori pertukaran sosial dalam penelitiannya di bidang bisnis yang berkaitan dengan investasi atau penanaman modal di perusahaan, yang mana hal tersebut menentukan apakah hubungan mereka akan berkembang, tetap sama, atau berlanjut. Kemudian yang terakhir ada penelitian dari Statfield dan Barak, yang dimana ilmuwan tersebut meneliti terkait dengan konteks hubungan melalui situs kencan di internet, yang dimana secara keseluruhan penelitian ini mengikuti gagasan teori pertukaran sosial, bahwa orang akan tertarik pada mereka yang memberi mereka imbalan, termasuk dalam hubungan melalui situs kencan di internet. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa teori pertukaran sosial mengemukakan bahwa kekuatan utama dalam hubungan interpersonal adalah kepuasan kepentingan pribadi kedua orang. Kepentingan pribadi tidak dianggap selalu buruk dan bisa digunakan untuk meningkatkan hubungan. Pertukaran interpersonal dianggap seperti pertukaran ekonomi, di mana orang merasa puas saat menerima imbalan yang adil atas pengeluaran mereka. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.